Teng. Bener, oi. Bab 507 Zhou Fenghua datang untuk menyelamatkan. Julie takut. Dia sangat ketakutan. Tang Haiyang hanyalah seekor binatang buas. Seekor binatang buas. Hari itu di tebing Wangfu, jika bukan karena King Chang, dia pasti sudah hancur. Sekarang, dia adalah serigala dengan taringnya terbuka. Setelah kegagalan dan kegagalan terakhir kali ini dia tidak akan pernah mudah menyerah, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang harus dilakukan? Bingung di dalam. Di sisi lain, ada dipeluk oleh Xiao Cui, saudara Feng dan lainnya. Pakaiannya acak-acakan, memperlihatkan banyak salju putih. Ada banyak orang di bar, tetapi mereka semua menyaksikan kegembiraan itu. Tidak ada yang berani menghentikannya, dan bahkan penjaga keamanan di bar pun tidak terlihat. Karyawan yang tersisa di sekitarnya meringkuk di kursi masing-masing. Kepala menunduk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Julie mencoba yang terbaik untuk menenangkan kepanikannya dan memandang Tang Haiyang. Lepaskan ada, aku ikut denganmu. Dia hanya bisa menaruh harapannya sekarang pada seseorang yang ayahnya bisa berpaling. Tapi sebelum itu, dia harus memastikan keselamatan ada. Nona Julie, lari, tinggalkan aku sendiri. Meski ada kini berada di balik jeruji besi, dia tetap mengkhawatirkan Julie. Julie tergerak. Hai, lihatlah gadis kecil ini yang masih berteriak-teriak saat ini. Dia jelas sangat ingin kita memilikinya. Jika kita tidak memilikinya, sepertinya kita akan menyesal. Xiao Cui tersenyum cabul dan mengangkat tangannya. Dengan suara yang keras, dia langsung merobek atasan Ada, dan dengan panik mencoba menyentuh Ada dengan tangannya. Apa syaratnya? Sekarang sudah terlambat, kata Tang Haiyang sambil mencibir. Saya Julie, orang yang bertanggung jawab atas investasi grup Aili Negara M di Ninghai. Jika Anda berani menyakiti Ada, meskipun saya diintimidasi oleh Anda, saya akan membiarkan pemerintah kota Ninghai menangkap Anda. Julie ingin pindah dari pemerintahan kota Ninghai karena terkejut. Namun, cantik, percuma kamu mengatakan bahwa ayahmu adalah kepala negara M. Sekarang kamu adalah mainan di mataku dan daging di talenanku. Jika kamu ingin ada baik-baik saja, kamu bisa segera melepas pakaianmu. Kalau tidak aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke atas panggung. Haha. Tang Haiyang mengangkat kepalanya dan tertawa, sepertinya dia mengendalikan segalanya. Bang-bang, adegan itu langsung disambut tepuk tangan. Bagus, kami menantikannya. Kalau begitu, malam kita malam ini tidak sia-sia. Cepat dan laksanakan, kita tidak sabar menunggu. Kerumunan penonton pun digiring berteriak lebih heboh. Bah! Rok Ada tiba-tiba robek. Ada menangis dan sangat menyedihkan. Julie melihat Ada akan dilanggar dan tidak tahan lagi. Berhenti, saya menyetujui permintaan Anda. Tidak punya pilihan, amarah, dipermalukan dan setuju. Tang Haiyang menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak ada wanita yang tidak bisa ditaklukkan. Tang Haiyang berteriak, hentikan. Siapkan kameramu. Mari kita lihat penampilan luar biasa kecantikan pirang ini. Menatap Julie dengan penuh nafsu. Ada berteriak, Nona, tidak. Julie memandang Ada dengan rasa sakit di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Beralih ke Tang Haiyang. Ingat, kamu pasti akan menerima balasan. Lepaskan dengan cepat. Sebelum kamu ingin membalas dendam padaku, aku sudah mengubahmu menjadi wanitaku. Haha, Tang Haiyang tertawa liar, mendengus. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa mengendalikanmu.
Julie sengaja menunda waktu dengan berdebat dan memperlambat kecepatan membuka baju. Tang Haiyang mengerutkan bibirnya. Jangan tunda lagi, orang yang berani mengendalikanku belum lahir. Julie melihat tatapan seperti serigala di sekelilingnya, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia bahkan menyesal tidak meminta bantuan Ji Fei. Saat ini, ulangi apa yang baru saja Anda katakan. Tiba-tiba suara dingin Zhou Fenghua terdengar dari luar kerumunan. Tiba-tiba ada aliran udara sejuk di punggung Tang Haiyang dan yang lainnya, dan kemudian sepertinya angin sejuk menyapu mereka. Seluruh tubuhnya gemetar. Mata Julie tiba-tiba menunjukkan keterkejutan, dan dia dengan cepat berteriak, "Tolong!" Tang Haiyang melotot tajam dan mencoba menghentikannya, tetapi Julie mengabaikannya dan terus berteriak, "Tolong!" Keringat dingin mulai mengucur di dahi Tang Haiyang dan lainnya. Zhou Fenghua sudah masuk, matanya langsung tertuju pada Julie, tapi untungnya dia tidak terluka. Melihat ada yang acak-acakan di sebelahnya, kemarahan pun muncul. Patah, Zhou Fenghua mengangkat tangannya dan menamparkan Tang Haiyang. "Apakah orang yang peduli padamu lahir?" Tang Haiyang terhuyung, tapi dengan cepat berdiri tegak, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Patah, Zhou Fenghua mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. "Izinkan saya bertanya, apakah orang yang bertanggung jawab atas Anda lahir?" Darah tumpah dari sudut mulut Tang Haiyang. Dia menatap Zhou Fenghua dan menemukan bahwa matanya dipenuhi amarah. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengangguk dengan cepat. Dia telah lahir." Bang-bang, Zhou Fenghua menamparnya 2 kali lagi. "Kalau begitu berlutut." Berdebar, Tang Haiyang langsung menyentuhkan lututnya ke tanah dan berlutut lurus di tanah. Zhou Fenghua memandang Xiao Cui dan yang lainnya. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut. Zhou Fenghua memandang Julie. "Bagaimana kamu ingin menghadapi orang-orang ini?" Julie tidak mengenal Zhou Fenghua, tetapi dia diam-diam mengaguminya ketika dia melihat bahwa meskipun dia tidak muda, dia masih seorang wanita dewasa, dengan pesona dan ekspresi mendominasi yang tak ada habisnya di wajahnya. Dia benar-benar ingin mengirim orang-orang ini ke penjara, tetapi sang bintang melihat bahwa orang-orang ini adalah anak buah Zhou Fenghua. Biarkan mereka menamparkan mulutnya 10 kali dan berjanji tidak akan membalas dendam terhadap kita di masa depan. Zhou Fenghua menghela nafas lega. Dia tidak bisa membuat marah Julie sekarang. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa tidak seperti Manisius, Julie tidak takut pada dirinya sendiri. Dia tidak takut memikirkan tentang apa yang dilakukan Tang Haiyang dan yang lainnya. Mereka benar-benar binatang buas. Terutama ada di lapangan, yang melakukan hal seperti itu pada seorang wanita di depan semua orang. Dia juga marah sebagai seorang wanita. Jadi, bertarunglah jika kamu maju. Saat ini Julie tidak memiliki tuntutan yang tinggi dan pasti akan puas. Zhou Fenghua menoleh ke arah Tang Haiyang. "Apakah Anda perlu saya mengulangi permintaannya?" Tang Haiyang menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Tidak perlu, tidak perlu." Bang-bang, dia mengangkat tangannya dan mulai memukul wajahnya dengan gila-gilaan. Xiao Cui dan yang lainnya tidak berani ketinggalan dan mengikuti dari dekat. 7 atau 8 orang meninju mulut mereka sendiri pada saat yang bersamaan, dan seluruh bar terdiam. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Setelah menyelesaikan lebih dari selusin pemukulan di mulut, Zhou Fenghua memandang Tang Haiyang. "Mulai sekarang, jika Nona Julie berada dalam bahaya atau diintimidasi di kota Ninghai, Anda akan menanganinya sendiri. Mengerti?"
Tang Haiyang gemetar di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Julie memiliki status yang begitu tinggi di hati Zhou Fenghua. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak beruntung dan segera mengangguk. Ingat. Zhou Fenghua memandang Julie. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Jika kamu pergi, saya akan mengatur seseorang untuk segera mengantarmu. Julie tidak lagi ingin minum saat ini dan membuka mulut untuk mengucapkan izin. Tiba-tiba melihat wajah berkepala babi Tang Haiyang. Dia memikirkan pengaturan Ji Fei, mungkin ini adalah kesempatan. Jika kita tidak pergi, ayo terus minum. Zhou Fenghua tertegun sejenak, tapi dengan cepat menekannya. Melihat Tang Haiyang, Anda melindungi Nona Julie. Apakah Anda mendengar saya? Aku mendengarmu, Tang Haiyang dan yang lainnya mengangguk seolah sedang berbicara. Zhou Fenghua pergi. Julie meminta orang-orang mencarikan pakaian untuk Ada, duduk lagi dan mulai minum. Dia menatap Tang Haiyang dan yang lainnya, sudah menunjukkan senyuman licik. Bab 508. Beri pelajaran pada orang ini. Julie mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tang Haiyang. Buka anggurnya, tuangkan anggurnya, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Patah, Julie menuangkan segelas anggur yang baru saja dia tuangkan langsung ke wajah Tang Haiyang. Wajahnya yang sudah merah dan bengkak karena dipukul, tiba-tiba terasa semakin sakit saat disiram arak. Tang Haiyang merasakan campuran perasaan sedih di dalam hatinya, dan amarahnya terus meningkat dan menekannya, tetapi dia hanya bisa menghadapinya dengan senyuman. Wajah Macron bengkak, dan hatinya dipenuhi api jahat karena pemukulan tadi. Melihat Julie marah pada Tang Haiyang, dia juga mulai memerintah Tang Haiyang dan orang lain, sesekali menamparnya. Tang Haiyang dan Xiao Cui sama-sama mengalami depresi hingga meninggal. Namun, memikirkan kemarahan dan peringatan Zhou Fenghua, semua orang langsung marah. Julie dan yang lainnya sangat lega. Dia sedang minum dan memikirkan apakah Ji Fei akan datang atau tidak. Saat ini, Chen Ya dan Hu Sueyao masuk dari luar bar. Saat cahaya di tempat kejadian berubah dari gelap menjadi terang, seberkas cahaya terang menerpa pintu, memfokuskan dua orang di bawah cahaya dan muncul di mata semua orang. Chen Ya mengenakan jeans, kemeja putih dimasukkan ke dalam, dan rambutnya diikat ke belakang dengan santai. Tidak ada riasan di wajah Guazi, dan dia terlihat dewasa dan menawan. Hu Sueyao, sebaliknya, mengenakan satu set pakaian putih dan celana panjang putih, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang kuat, seolah-olah dia adalah peri berbaju putih yang turun ke dunia. Kemunculan kedua orang tersebut langsung membuat suasana di dalam bar berfluktuasi. Banyak orang yang menatap kedua orang tersebut dan menolak untuk pergi. Bahkan Julie memandang kedua orang itu dan tidak ingin pergi. Inilah dua wanita tercantik yang pernah dilihatnya di kerajaan naga, selain Li Ruoxi. Ketika Tang Haiyang melihat Chen Ya, dia sekilas mengenalinya, wajahnya menunjukkan api jahat, dan dia mengedipkan mata ke arah Xiao Cui dan yang lainnya. Xiao Cui dan yang lainnya memiliki wajah merah dan bengkak, dan seseorang telah keluar untuk mencegah kedua wanita itu melarikan diri. Mark Lun pun merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat Chen Ya dan Hu Sueyao. Meski Chen Ya dan Hu Sueyao merasakan perubahan, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka langsung menuju meja untuk 4 orang dan duduk. Mereka segera memanggil pelayan untuk memesan minuman. Cantik, sebotol anggur merah Bordeaux ini untukmu. Ini adalah harta karun dan harganya lebih dari 100.000.
Wajah yang dipukuli hingga kepala babi oleh Tang Haiyang dan yang lainnya terlihat sangat garang. Chen Ya dan Hu Sueyao tertegun sejenak, kemudian mata mereka menunjukkan kebosanan dan mereka segera menggelengkan kepala. Terima kasih, kami tidak minum. Setelah Chen Ya selesai berbicara, dia melihat ke arah pelayan dan membawakan kami 2 minuman. Betapa membosankannya datang ke bar dan tidak minum. Macron mengambil gelas anggur dan hendak menuangkan anggur untuk kedua orang itu. Julie mengerutkan kening. Bukankah perilaku Mark Lun ini sama dengan perilaku Tang Haiyang sekarang? Apakah laki-laki benar-benar binatang yang didominasi tubuh bagian bawah, tidak bisa bergerak saat melihat perempuan? Sebelum dia bisa berhenti berteriak dari samping, Hu Sueyao sudah berteriak dengan marah. Singkirkan kakimu, kita bisa membelinya sendiri saat kita minum. Dia telah dipenuhi dengan api jahat di dalam hatinya, tetapi sekarang dia melihat Mark Lun seperti ini. Amarahnya tiba-tiba mulai melonjak. Tangan Macron saat menuangkan anggur bergetar dan dia menuangkan anggur langsung keluar, mengenai lengan pakaian putih Hu Sueyao. Apa yang sedang kamu lakukan? Hu Sueyao segera berteriak. Mata Macron tertuju pada lengan bajunya yang basah oleh anggur merah, menempel erat di kulitnya, kulit putih di bawahnya menjulang, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menelan ludahnya. Cantik, aku hanya ingin membelikanmu minuman. Dia mengambil gelas anggur, berpura-pura tidak memegangnya dengan kuat, dan gelas anggur di tangannya hampir jatuh ke arah Hu Sueyao. Saat ini, dia mulai berfantasi tentang godaan basah yang lebih menggoda. Patah, tiba-tiba Mark Lun merasakan ada suara yang keluar dari lengannya, lalu melihat sebuah tangan besar memegang erat pergelangan tangannya seperti sebuah alat penjepit. Sebaiknya kamu meminumnya sendiri, suara Ji Fei terdengar, dan tangannya bergerak pada saat bersamaan. Macron merasa seolah-olah lengannya bukan miliknya, dan dia sebenarnya memegang gelas anggur dan mengirimkannya langsung ke mulutnya sendiri. Kemudian Gudong, minumlah langsung ke perut Anda. Aku tersedak karena aku terburu-buru. Kenapa kamu tidak cukup minum? Kalau begitu, teruslah minum. Ji Fei berbicara dengan tenang dan tersenyum, tapi tangan kirinya telah meraih kerah belakang Mark Lun. Macron mengangkat lehernya tak terkendali. Ji Fei mengambil botol anggur yang dibawakan Macron dengan tangan kanannya, dan dengan suara keras, dia memukul mulut Macron dengan keras. Klik, suara gigi patah terdengar. Macron berteriak. Namun sebelum dia sempat bereaksi, anggur merah di tangan Ji Fei dituangkan langsung ke mulutnya. Gudong, anggur merah Macron bercampur gigi dan darah dituangkan dengan paksa ke perutnya. Ji Fei menuangkan sebotol anggur merah ke dalamnya, lalu menariknya ke samping dengan tangan kirinya. Sampah, pergi. Suara mendesing. Tubuh besar Mark Lun terbang menuju Tang Haiyang seperti bola. Tang Haiyang terus mencari ke sini, dan ketika dia melihat itu adalah Ji Fei, giginya gatal karena kebencian. Namun, melihatnya mengambil tindakan terhadap Macron membuat saya merasa jauh lebih baik. Melihat Macron terbang di atasnya, dia segera mundur dan nyaris tidak berhasil menghindarinya. Mark Lun yang malang terjatuh terlentang dan terjatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba dia merasa seluruh punggungnya akan hancur. Baru saja, Tang Haiyang memintanya untuk melakukan lemparan. Kali ini Ji Fei memintanya untuk melakukan lemparan ke belakang. Dia seimbang, dan semuanya selesai. Aduh, Mark Lun menjerit dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Saudara Ji Fei, kamu sangat baik. Ketika Hu Sueyao melihat Ji Fei, semua amarahnya langsung hilang.
dan dia sama bahagianya dengan Pistachio. Dia tidak tahu apakah lingkungan barlah yang merangsangnya, tapi dia langsung mengaitkan kakinya di pinggang Jifei, membuat gerakan yang sangat ambigu. Dahi, Jifei merasa bingung di dalam. Apalagi saat melihat penampilan Chenya dan Julie, Jifei merasa sangat tidak wajar. Namun, Hu Sueyao sepertinya tidak peduli sama sekali. Karena tubuhnya akan jatuh, dia menggosok tubuhnya ke atas dengan keras, yang membuat Jifei merasa lebih terkejut. Dia bukan lagi seorang gadis kecil. Sueyao, turun. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Hu Sueyao. Saudara Jifei, katakan padaku bahwa kamu peduli padaku, dan aku akan turun. Hu Sueyao berkata dengan genit. Jifei tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan pada orang yang dia perlakukan seperti adik perempuannya? Turun, tentu saja aku kasihan padamu, Bo. Hu Sueyao mencium wajah Jifei dengan penuh semangat. Kakak Jifei adalah yang terbaik. Sueyao sangat mencintai kakak Jifei. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari Jifei. Hanya saja turunnya tidak semulus pendakiannya. Ia tergores dan hampir terjatuh. Wajah cantik Hu Sueyao memerah. Namun, aku sangat bahagia di dalam hati, dan bahkan memiliki dorongan hati yang lebih berani. Kakak Jifei memiliki perasaan padanya. Jifei juga tidak mau. Tapi, karena sudutnya, Julie sedang melihat celana Jifei. Melihat adegan itu dan berpikir untuk dipeluk Jifei kemarin. Dia tidak memiliki reaksi abnormal, dan rasa iri, cemburu, dan kebencian tiba-tiba melonjak dalam dirinya. Tang Haiyang, beri orang ini pelajaran, bersambung.